Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan masuk pada masalah yang pertama dari masail jahiliyah karya Al-Imam Al-Mujahidul Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu penjelasan tentang masalah-masalah jahiliyah atau perangai jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah di dalam masalah-masalah tersebut. Perlu kita ketahui agar kita bisa menjauhinya. Dan dalam kitab ini terdapat kurang lebih 128 masalah jahiliyah akan kita bahas insyaallah taala satu persatu. Ini lebih banyak dari bab yang ada dalam kitab Tauhid. Kitab Tauhid hanya 67 bab, ini 128 bab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mempelajari kitab ini sampai selesai, sampai khatam. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mas'alatul ula. Berkata Al-Imam Al-Mujahid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, masalah yang pertama, innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah, yakni kaum musyrikin jahiliyah, beribadah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang saleh dalam berdoa kepada Allah maupun dalam melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang saleh. Inilah perangai jahiliyah yang paling tercela yang beliau sebutkan pada urutan yang pertama, di mana mereka menjadikan orang-orang saleh dari kalangan para malaikat, juga para nabi dan rasul, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka beribadah dan berdoa kepada orang-orang saleh tersebut. Mereka lupa bahwa ibadah itu harus benar-benar dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memahami firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yakni liyuwahiduni, mereka mentauhidkan aku dalam ibadah, tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku. Kenapa berdoa kepada orang saleh? Padahal Allah memerintahkan berdoalah kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka dalam keadaan hina. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengabarkan kepada kita, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Sehingga apabila seorang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah menduakan Allah di dalam ibadah.
Dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan inilah hakikat kesyirikan. Lalu apa sebenarnya yang mereka inginkan ketika mereka berdoa kepada orang-orang saleh? Yuriduna syafa'atahum indallah. Ternyata mereka menginginkan syafaat orang-orang saleh ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lidzannihim, karena persangkaan mereka, annallaha yuhibbu dzalik, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai hal itu. Jadi inilah di antara ciri orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah hanya berdasarkan persangkaan belaka, bukan di atas dasar ilmu. Mereka sangka berdoa kepada orang-orang saleh, Allah suka, Allah senang. Allah Subhanahu wa taala dijadikan perantara antara Allah dengan mereka, yaitu orang-orang saleh. Mereka sangka Allah menyukai hal itu. Mereka beribadah hanya berdasarkan persangkaan, bukan dengan ilmu. Inilah bahayanya beribadah hanya berdasarkan perasaan, persangkaan, dan kebodohan, bukan berdasarkan ilmu. Maka hati-hati. Inilah penyebab kesesatan orang-orang jahiliyah. Wa anna salihina yuhibbunahu. Mereka juga menyangka orang-orang saleh yang mereka ibadahi tersebut menyukai apa yang mereka lakukan. Dan ini telah dibantah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, "Wa man adallu", dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-5. "Wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Dan siapakah yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa menjawab doa mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka tidak sedikit pun mendengarkan doa mereka. Jadi orang-orang saleh yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, tidak sedikit pun mendengarkan doa yang mereka panjatkan kepada mereka. Sudah meninggal dunia, tidak mendengarkan sama sekali. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia telah dibangkitkan, maka orang-orang yang berdoa kepada orang-orang saleh ini menjadi bermusuhan dengan orang-orang saleh tersebut. Subhanallah, mereka menginginkan syafaat orang-orang saleh, justru sebaliknya menjadi bermusuhan pada hari kiamat. Karena mereka menyekutukan Allah. Orang-orang saleh tidak suka mereka menyekutukan Allah bersama mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka mengingkari peribadahan kepada mereka, kepada orang-orang saleh tersebut. Jadi orang-orang saleh, para wali, para sunan-sunan yang kalian datang kepada mereka untuk beribadah, untuk meminta doa, untuk dijadikan perantara, tidak suka dengan apa yang kalian lakukan. Dan yang kalian lakukan ini persis seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa membahayakan mereka dan tidak pula memberikan mereka manfaat, dan mereka mengatakan sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu orang-orang saleh ini adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan mereka beribadah. Agar mendapatkan syafaat malaikat, agar mendapatkan syafaat nabi, sehingga mereka datang di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada beliau. Agar mendapatkan syafaat para wali, syafaat orang-orang saleh. Padahal mereka tahu syafaat itu semuanya milik Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakan,
Hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Lalu kenapa meminta kepada orang saleh? Mengharapkannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal syafaat itu milik Allah. Mereka tidak tahu syafaat itu hanya Allah berikan kepada orang yang Allah izinkan. Dan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a la tughni syafa'atuhum illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit, malaikat makhluk yang dekat dengan Allah, para ahli-ahli ibadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tetapi syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah mengizinkan mereka dan Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat tersebut. Sedangkan Allah tidak akan meridhoi orang yang menyekutukannya. Maka orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada orang-orang saleh, tidak akan mendapatkan syafaat. Sebab mereka telah menyekutukan Allah. Allah tidak ridho dengan orang-orang yang menyekutukannya. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah manusia yang paling senang dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling senang, yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Jadi, orang yang benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berdoa kepada orang-orang saleh, dia tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin dan tujuan mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini subhanallah, alasan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah ternyata alasan yang mulia, tujuan yang mulia, tujuan yang baik, niat yang baik, yaitu agar para sesembahan selain Allah tersebut lebih mendekatkan mereka kepada Allah. Tetapi tujuan yang baik tidak disertai dengan tuntunan yang benar, maka mereka tersesat, bahkan mereka sampai pada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak ridho. Allah dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Allah ingin ibadah itu langsung kepadanya dan dimurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya niat yang benar tidak cukup di dalam ibadah. Harus disertai dengan ilmu, harus disertai dengan tuntunan yang benar dari Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tidak boleh hanya sekedar dengan perasaan, hanya ikut-ikutan,
tetapi harus berdasarkan ilmu. Inilah yang menyebabkan orang-orang musyrik terjatuh di dalam kesyirikan, dikarenakan mereka tidak beribadah dengan dasar ilmu. Maka pelajaran besar yang juga bisa kita petik dari ayat ini, niat yang benar tanpa disertai oleh ilmu bisa mengantarkan kepada kebid'ahan dan juga kepada kesyirikan. Ya. Maka berhati-hati. Marilah kita menuntut ilmu. Marilah kita beribadah kepada Allah berdasar ilmu. Jangan hanya berdasarkan ikut-ikutan atau perasaan kita atau apa yang kita anggap baik, tetapi kita ikuti Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar kita selamat dari kesyirikan yang telah terjatuh padanya orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Lalu kata beliau rahimahullah, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata bil ikhlas. Dan inilah masalah yang paling besar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa al-ikhlas, yaitu peribadahan hanya kepada Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ikhlas. Beribadah hanya kepada Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, dia bukan orang yang ikhlas di dalam ibadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara annahu dinullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan inilah agama Allah. Alladzi arsala bihi jami'ar rusul. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dengannya seluruh para rasul. Seperti firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Mereka semua mengatakan, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala." Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasannya amalan tidak akan diterima kecuali amalan yang ikhlas. Di antaranya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, seorang akan mendapatkan balasan tergantung niatnya, yakni niat yang ikhlas. Kalau dia niatnya ikhlas karena Allah, dia akan dapatkan balasannya. Sebaliknya kalau dia tidak mengikhlaskan karena Allah, dia akan mendapatkan dosa, sebagaimana insyaallah taala akan kita bahas dalam pelajaran hadis arba'in. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan, barang siapa yang melakukan apa yang dianggap baik oleh orang-orang musyrik ini, maka Allah haramkan surga atasnya, tempatnya adalah neraka. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Dan sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Wa hadhihi hiya al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'min wa kafir. Dan inilah permasalahan yang menyebabkan manusia terpecah antara mukmin dan kafir. Jadi tauhid dan kesyirikan inilah yang memecah belah manusia menjadi dua,
antara yang bertauhid dan yang mengingkari tauhid, antara yang beriman dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indaha waqa'atil adawah, dan karenanya terjadilah permusuhan antara manusia, yaitu antara kekafiran dan keimanan. Wali ajliha syuri'al jihad, dan karenanya jihad itu disyariatkan, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, perangilah orang-orang musyrik tersebut. Ini umum, semua orang musyrik, tanpa membeda-bedakan, baik yang beribadah kepada patung-patung maupun yang beribadah kepada orang-orang saleh dari kalangan malaikat, para anbiya was salihin dan aulia. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yaitu kesyirikan. Sampai hilang kesyirikan, perangi mereka. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini seluruhnya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tujuan jihad. Tujuan jihad itu bukan untuk menguasai suatu negara, bukan untuk merampas harta dan kehormatan suatu negara, tidak. Tetapi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai hilang kesyirikan, sampai Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Oleh karenanya, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan kewajiban kita terhadap orang-orang kafir ada 3 perkara. Yang pertama, adawatuhum, memusuhi mereka, li'annahum a'da'un lillahi subhanahu wa ta'ala wa a'da'un lirasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana bisa seorang muslim mencintai, bergandeng tangan, duduk bersama, melakukan dialog antar agama atau persaudaraan antar agama dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan dapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Namun sayang sekali, akhir-akhir ini muncul apa yang mereka sebut dengan hiwarul adyan, dialog antar agama, atau organisasi penyatuan agama. Padahal mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban yang pertama terhadap orang-orang kafir adalah memusuhi mereka, sebab mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, da'watuhum ilal imani wattiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita kepada orang-orang kafir mendakwahi mereka kepada iman dan kepada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kewajiban kita. Jadi bukan berarti kita memusuhi orang-orang kafir, kita perangi mereka secara serampangan, tidak sama sekali. Tetapi kita dakwahi mereka. Dan terkadang dakwah itu dengan harta. Kalau kita lihat ada orang kafir yang ada peluang dia untuk masuk Islam, cinta kepada Islam, tidak apa-apa kita bersedekah padanya, bahkan tidak apa-apa kita memberikan kepadanya zakat. Ulama menjelaskan ini termasuk al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang mu'allaf. Orang-orang mu'allaf itu tidak mesti harus masuk Islam dulu. Orang-orang mu'allaf itu terkadang dia masih kafir. Kita harapkan dia mau masuk Islam, kita berikan zakat. Iya. Dengan tujuan untuk mendakwahinya agar mau masuk Islam. Kemudian kewajiban yang ketiga, jihaduhum idza du'u ilal Islam wa abau. Memerangi mereka apabila telah diajak masuk Islam. Jadi diajak dulu masuk Islam, lalu mereka menolak, dan juga mereka menolak untuk membayar jizyah, maka perangi mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan,
wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu menjadi seluruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya di dalam jihad ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya jihad itu dipimpin oleh seorang imam, seorang kepala negara, dan disertai dengan kekuatan yang cukup, ya. Bukan baru punya bom 2-3 buah biji langsung mau berjihad, ya, mengebom di tempat-tempat orang-orang kafir. Bahkan mereka tidak peduli ada kaum muslimin yang meninggal karena bom yang mereka ledakkan. Itu pun belum didahului dengan dakwah. Adapun jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam didakwahi dulu. Ya, seperti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Khaybar, "Unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim, thumma da'uhum ila al-Islam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebelum menyerang orang-orang Yahudi Khaybar, majulah secara perlahan sampai engkau masuk ke dalam benteng mereka. Ajak mereka kepada Islam. Ini yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pasukan jihad, ajak mereka kepada Islam, bukan langsung dibom, langsung dibunuh. Tidak sama sekali. Ini bukan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika ternyata yang korban bukan hanya orang-orang kafir, tapi kaum muslimin. Jadi jihad yang dimaksudkan di sini adalah jihad yang syar'i, jihad yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menghilangkan kesyirikan, untuk kemaslahatan agama, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Inilah masalah yang pertama dari masail jahiliyah, yaitu penjelasan tentang kesyirikan orang-orang di zaman jahiliyah, yaitu mereka berdoa kepada orang-orang saleh dengan anggapan bahwa perbuatan itu dicintai Allah dan dicintai oleh orang-orang saleh tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan syafaat orang-orang saleh dan agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal itu ditegaskan di dalam Al-Quran wa Sunnah adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kesyirikan tersebut dan tidak membeda-bedakan antara kesyirikan kepada Allah dengan patung-patung maupun dengan orang-orang saleh. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran dari sini. Jangan kita persekutukan Allah bersama para wali. Jangan kita jadikan para wali tersebut sebagai perantara-perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari Al-Ustaz Abdullah Sufyan, dan kita masuki sesi tanya jawab. Sekali lagi saya beritahukan, saya informasikan, barangkali ada yang tidak jelas atau kurang difahami atau ingin menanyakan permasalahan lain, silahkan saja kirimkan pertanyaan melalui SMS ke nomor 085353020304. Jadi silahkan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 085353020304. Dan maaf, ini ada sedikit info untuk nanti, untuk kedepannya, mulai hari Senin, Selasa atau Rabu. Ini ada kabar gembira, kata Ustaz Abdullah Sufyan. Kabar gembira bahwasanya acara kuliah subuh nanti akan ada yang memberikan faedah kepada kita, Al-Ustaz Fauzan. Jadi insyaallah untuk Senin, Selasa, Rabu acara kuliah subuh akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fauzan hafizahullah. Kemudian baru
Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masih bersama Al-Ustadz Ababillah Sufyan yang tercinta. Saya mungkin langsung saja kepada Al-Ustadz Ababillah Sufyan untuk memberikan penjelasan-penjelasan berkaitan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah ada ijma' mengenai hukum jual beli pulsa yang tidak kelihatan? Baik Ahmad di Lakbok. Tidak ada ijma' yang kita ketahui. Tetapi yang menjadi masalah, jual beli itu jelas atau tidak. Jelas atau tidak barangnya. Bukan masalah tidak kelihatan atau kelihatan. Tetapi barangnya jelas atau tidak, ada atau tidak. Karena sudah dimaklumi seperti pulsa itu memang tidak kelihatan adanya di dalam HP. Tapi kalau diperiksa HP-nya kan ada. Cek pulsa. Nah, kalau jelas seperti itu, setelah dicek pulsanya ada, maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau belum jelas pulsanya ini ada atau tidak. Saya membeli sesuatu yang ada atau tidak. Kalau sudah jelas yang kita beli itu ada, walaupun tidak kelihatan seperti pulsa, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ustaz tolong sebutkan perbedaan maslahah mursalah dengan kebid'ahan secara rinci. Di antara perbedaan antara bid'ah dan al-maslahah al-mursalah, bid'ah itu tidak ada dalilnya sama sekali. Baik dalil umum maupun dalil khusus. Adapun al-maslahah al-mursalah ada dalil umumnya. Walaupun tidak ada dalil khusus, ada dalil umumnya. Perbedaan yang lain, bid'ah itu terletak pada tujuan, yakni pada ibadah itu sendiri. Sedangkan al-maslahah mursalah hanya pada sarana, bukan tujuan. Ya. Perbedaan yang lain, bid'ah itu memberatkan. Ya. Memberat-beratkan pelakunya. Sedangkan al-maslahah al-mursalah malah sebaliknya memudahkan. Perbedaan yang lain, bid'ah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak melakukannya padahal beliau mampu. Bid'ah adalah sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak melakukannya padahal beliau mampu. Saya contohkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibutuhkan atau tidak di zaman Nabi? Dibutuhkan. Untuk apa? Banyak alasan-alasan orang yang melakukan maulid sekarang. Untuk lebih menyemarakkan syiar Islam, untuk agar mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk agar lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu melakukan hal itu, tapi tidak beliau lakukan, maka itu adalah bid'ah, bukan al-maslahah al-mursalah. Demikian pula para sahabat, imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak sedikit pun merayakan yang namanya perayaan Maulid, Isra Miraj dan sebagainya. Baik. Jadi bid'ah adalah sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mampu melakukannya namun beliau tidak lakukan. Sedangkan al-maslahah al-mursalah adalah sesuatu yang dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi beliau tidak mampu melakukannya. Ya, contohnya pengeras suara. Dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam suatu kesempatan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyampaikan dakwahnya, maka beliau berkata, "Istansitin nas." Tolong diamkan manusia. Saya mau ngomong. Andaikan pakai pengeras suara, tentunya langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berbicara. Artinya hal itu dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi beliau tidak mampu melakukannya. Atau beliau mampu melakukannya tapi belum dibutuhkan. Seperti apa? Pengumpulan Al-Qur'anul Karim. Beliau mampu melakukannya tapi belum dibutuhkan di zaman beliau, maka ini bukan termasuk bid'ah, ini adalah al-maslahah al-mursalah. Ini di antara perbedaan antara bid'ah dan al-maslahah al-mursalah. Apa hukumnya bayar hutang di masjid? Dan hukum cerita dunia di dalam masjid, dan hukum menawarkan barang dagangan di masjid. Ini semua tercela dan terlarang di dalam syariat. Semua urusan dunia terlarang di dalam syariat dilakukan di masjid. Sebab masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat akhirat. Maaf kalau jam habis zuhur enggak siaran, padahal menurut saya alangkah baiknya
kalau murattal rasanya nyaman sekali mendengarnya walau di tengah hari. Maaf sekali kalau aku minta usulan jian di Ciamis sadananya. Baik, ini usulan saja ya. Ya, mudah-mudahan didengarkan sama penyiarnya. Seseorang yang telah tahu tauhid, dia tidak melakukan bid'ah, tapi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti salat. Apakah dia dihukumi kafir atau sebagainya? Atau bagaimana? Orang yang meninggalkan salat, dia tidak mengerti tauhid kalau begitu. Ya. Sebab meninggalkan salat adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Sehingga para sahabat, orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, seorang tabi'in, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghaira shalah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran selain salat. Inilah hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maaf, ini dengan radio Salafiyah. Iya, dengan radio Salafiyah. Ada sebagian orang menganggap Salafi dan negeri Saudi antek-antek Yahudi karena sangkaan buruk mereka tentang dakwah Wahabi, dan adanya anggapan fatwa ulama di sana banyak berpihak kepada Amerika, seperti kasus Perang Teluk. Tolong Ustaz jelaskan perkaranya. Kasus Perang Teluk itu mereka gunakan untuk memojokkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata mereka, kalau kita meminta bantuan Amerika untuk menghadapi Irak, maka setelah itu Amerika akan mencaplok dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak terbukti setelah itu, baru kemudian mereka sibuk meralat ucapan-ucapan mereka dahulu. Iya. Memang ulama Ahlus Sunnah yang ada di negeri Saudi Arabia, yang ada di kota Makkah dan Madinah, waktu itu memfatwakan bolehnya meminta bantuan Amerika menghadapi Saddam. Dan Saddam ini seorang komunis, seorang yang berpaham sosialis, dan ulama telah memfatwakan dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh meminta bantuan orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang kafir. Dan terbukti alhamdulillah ketika itu Saddam kalah telak dan dia tidak bisa memuluskan rencananya untuk menguasai dua kota suci Makkah dan Madinah. Jadi rencana Saddam setelah Kuwait, baru kemudian dia akan masuk ke dua kota suci Makkah dan Madinah. Dan kalau kita tahu kekejaman Saddam Hussein ketika menyerang Kuwait itu sungguh luar biasa. Persis seperti orang-orang kafir menyerang kaum muslimin. Dia membunuh wanita dan anak-anak, tidak peduli siapapun dia bunuh. Ya. Ketika dia menyerang Kuwait, Saddam dan tentaranya ketika menyerang Kuwait membunuh seluruh kaum muslimin, tidak peduli wanita dan anak-anak. Ya. Ini orang-orang yang ngomong seperti ini tidak tahu kejahatan Saddam sebenarnya. Iya. Maka terbukti setelah itu Saddam kalah dan Amerika tidak kemudian bisa menguasai Makkah dan Madinah. Iya. Dan meminta bantuan orang-orang kafir kalau memang dibutuhkan, dibolehkan di dalam syariat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, siapa yang menjadi penunjuk jalannya? Seorang kafir. Yang menjadi penunjuk jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu seorang kafir. Menunjukkan bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang mengkritik para ulama hanya berdasarkan semangat belaka, tidak mengetahui dalil, ya, dan yang menjadi landasan hukum para ulama memberikan fatwanya. Ini hanya orang-orang yang hasad, ya, kepada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mencari-cari kesalahan. Bolehkah beristinja, membersihkan kemaluan sehabis kencing dengan daun? Tidak ada masalah. Yang menjadi tujuan adalah hilangnya najis. Kalau najisnya hilang,
dengan apapun tidak apa-apa. Makmum datang menjumpai imam sedang sujud, maka makmum takbir, sujud atau takbir, bersedekap, takbir, sujud. Bagaimana yang sunnah? Yang sunnah, dia bertakbir, takbiratul ihram, kemudian langsung dia mengikuti sujud. Dan dia tidak menganggap itu sebagai rakaat yang lengkap. Harus dia ganti rakaat tersebut. Kecuali dia dapati imam sedang ruku, maka dia dapat 1 rakaat. Tetapi harus dia melakukan takbiratul ihram dahulu. Itu saja. Afwan Ustaz, apa hukum seorang perempuan yang safar sendirian dikarenakan sangat darurat? Asalnya safar sendirian itu haram, kecuali memang sangat darurat, seperti berhijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, maka ini contoh keadaan darurat yang dibolehkan. Afwan Ustaz, jam berapakah kira-kira masuknya waktu duha? Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, salatul awwabin idza ramadatil fisal. Salat duha, salat orang-orang yang bertaubat apabila onta-onta sudah kepanasan. Jadi kira-kira matahari sudah agak panas, ya. Kira-kira jam berapa itu? Jam 8 atau jam 9 ke atas, ya, sebelum zuhur. Maaf Pak Ustaz, ana mau tanya, orang meninggal selain dimandikan di kain kafani dan dikasih kapas kedua matanya dan mulutnya serta hidung serta kemaluannya, apa disunahkan atau tidak? Tidak disunahkan. Yang disunahkan hanya dikafani. Dikasih kapas tidak disunahkan kecuali kalau dibutuhkan. Misalkan mengeluarkan cairan, kalau dibutuhkan tidak mengapa. Doa ditutup dengan Fatihah, apa boleh sedangkan Fatihah untuk pembukaan? Untuk pembukaan dan penutupan tidak boleh, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bid'ah, baik untuk pembukaan maupun penutupan. Ustaz, di rumah maupun di masjid selama masih ada adzan dan iqamah harus baca, dan doa apa yang benar diucapkan mohon diperjelas, terima kasih. Doa adzan sudah dimaklumi. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adtah. Adapun iqamah tidak ada doanya kecuali mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ustaz, mengenai taharah, bila mana seseorang dalam suatu perjalanan kencing di tempat terbuka dengan sembunyi di balik pohon karena tidak mendapati tempat buang air, kemudian setelah itu dia membersihkannya dengan hanya mengelapnya dengan selembar daun, apakah hal tersebut menyelesaikan adab-adab bertaharah? Yang pertama, kalau hal itu dalam keadaan mendesak, tidak ada tempat yang lain, maka hendaklah dia mencari tempat yang bukan tempat berteduh manusia atau jalan yang mereka lewati. Iya. Yang kedua, hendaklah dia menutupi auratnya, jadi jangan sampai terlihat oleh orang. Iya. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia membersihkan kotoran tersebut. Tidak apa-apa dengan selembar daun, yang penting kotorannya hilang. Yang penting kotorannya hilang. Baik. Kemudian setelah kencing, kalau dia bisa menghilangkan baunya, maka itu harus diusahakan. Ya, karena khawatirnya orang-orang menjadikan pohon itu sebagai tempat berteduh, maka ini termasuk dosa besar yang bisa menyebabkan laknat, buang air di tempat-tempat berteduhnya manusia. Ustaz, setelah saya undur diri dari rombongan tariqah, kalau mau ikut sholat Jumat di masjid bingung. Saya harusnya selesai sholat saya pulang ikut temannya karena saya sudah tidak ikut rombongan tarekah itu. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, jika saya ditegur oleh ibu ustazah, kok kamu pulang ikut orang yang hanya sholat Jumat saja? Harusnya kamu pulang setelah selesai wirid jamaahnya. Yang saya tanyakan Ustaz, gimana akan jawab saya? Apa lebih baik saya tak usah ikut sholat Jumat? Gimana Ustaz? Memang saya perempuan tidak wajib, hanya biasa ikut Jumatan. Mohon solusinya. Yang pertama, kalau kebetulan kita sholat Jumat dan ditegur seperti itu, katakan saja bahwasannya apa yang mereka lakukan itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi yang paling baik. Iya. Dan sebagai sesama muslim tentunya harus saling menghormati dan menghargai pendapat. Ya. Kalau mereka menghargai pendapat kita, menghormati kita, tentunya mereka tidak akan memaksa. Kalau mereka memaksa dan mencela, maka ini orang-orang yang tidak tahu
ya, menghargai orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, memang sebaiknya perempuan itu sholat di rumah. Tidak ada kewajiban dia sholat di masjid, sebaiknya dia sholat di rumah, dan itu lebih besar pahalanya dibanding datang ke masjid. Bagaimana kalau masbuk mendapatkan sedang sujud kedua, lalu ikut sujud? Yang ditanyakan bagaimana kalau setelah berdiri, apakah harus membaca istiftah dulu atau langsung baca Al-Fatihah? Langsung baca Al-Fatihah, mengikuti imam. Dengan Irul dari Majenang, pada tahun berapa Injil dirubah? Dan siapa pimpinannya? Pimpinannya itu namanya Paulus. Tapi kalau tahun berapa, Anda tidak tahu. Yang pasti, setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Dan sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Pak Ustadz, kalau kita tidak berbuat, tidak melakukan, tapi celaan sampai bertahun-tahun, saya dianggap salah. Apakah enggak ada para ustadz yang bisa meluruskan saya? Maksudnya apa ini? Pertanyaannya. Yang penting, kita tidak melakukan kesalahan, tidak usah peduli dengan ucapan manusia. Yang akan menjadi ukuran kebaikan kita bukan kedudukan kita di depan manusia, tetapi di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita benar terjatuh dalam kesalahan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau sholat rambut dalam keadaan dikepang, apa hukumnya? Bagi laki-laki tidak boleh, dan bagi wanita tidak mengapa. Bagi laki-laki tidak boleh, sebab adanya hadis yang sahih, Nabi SAW melarang hal tersebut, mengikat rambut ketika sholat. Gimana hukum orang-orang yang tidak nikah? Karena setahu saya itu sunnah. Perlu dilihat dulu, tidak nikah karena apa? Karena memang tidak mau menikah, maka ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Beliau bersabda, an-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati, falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Kalau dia tidak mau menikah. Tapi kalau memang tidak mampu, maka harusnya kita bantu sebagai sama muslim, kita saling tolong-menolong. Ustaz, saya mendengar bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Bagaimana hadisnya? Referensinya dalam kitab apa atau buku apa? Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Di antaranya Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari banyak sahabat. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin-nar illa wahidah. Kata Nabi SAW, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Beliau ditanya, ma hiya ya Rasulullah? Man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan sahabatku. Inilah yang kita berusaha, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bukan mengikuti kelompok-kelompok tariqah atau kelompok-kelompok tasawuf, tetapi mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ustaz, di surat 3 ayat 18 dan ayat 27 dibaca dalam wirid setelah qaumil kafirin dan seterusnya menurut susunan buku tuntunan salat. Mohon dijawab. Ini hadisnya dhaif, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Targhib wa Tarhib, yakni membaca surat Ali Imran ayat ke-18 dan ke-27, hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Di zaman ini banyak masjid-masjid yang sepi dari sholat jamaah, terutama zuhur dan asar. Apakah itu termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat? Sekarang di TV banyak muncul para kiai sesat, para dai sesat. Apakah itu termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat? Termasuk. Semakin buruk zaman, itu termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sebab pada akhirnya kiamat itu akan ditegakkan di atas syirarul khalqi, manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk. Gimana hukumnya suami menyusu ke istri? Suami menyusu ke istri tidak apa-apa. Sebab menyusu yang mengharamkan adalah minal maja'ah. yakni dari rasa lapar. Dan tentunya dimaklumi bersama, suami menyusu ke istri bukan karena dia lapar. Karena dia lapar, dia cukup makan saja. Baik. Jadi yang mengharamkan itu adalah yang menyusui karena lapar, dan dia menyusui sampai kenyang minimal 5 kali susuan. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, menyusui yang menyebabkan
pengharaman sebagaimana pengharaman dalam nasab itu dilakukan dari rasa lapar sampai kenyang, kemudian minimal 5 kali susuan, dan di masa persusuan, yaitu sebelum 2 tahun. Baik. Jadi silakan saja suami mau menyusu ke istrinya, tapi jangan dihabisin. Kasihan anaknya nggak dapat. Afwan Ustaz, semoga berkenan SMS anak ini. Mohon diulangi bagaimana hukumnya memutuskan cerai dengan melalui SMS. Afwan Ustaz, anak di Cisaga, kira-kira sudah 2 pekan ini tidak dapat mengikuti siaran RDS karena tidak jelas suaranya sampai hilang. Kira-kira 1 bulan yang lalu pernah dapat didengar dengan jelas. Apakah alat pemancarnya dipindah ke lokasi lain? Mohon bantuan Ustaz. Cerai melalui SMS sama saja dengan mengucapkannya secara langsung. Hukumnya bisa jatuh talak tersebut. Hanya saja dari sisi nasihat kita katakan tidak sepatutnya hal yang penting seperti ini hanya disampaikan melalui SMS. Bolehkah anak laki-laki 8 tahun menjadi mahram safar? Apa batasan anak-anak sudah jadi mahram safar? Harus sudah balik. Harus sudah balik. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh Muqbil rahimahullah membolehkan dengan syarat dia sudah mumayyiz. Baik. Ini minimal dia sudah mumayyiz. Tapi yang seharusnya yang paling afdal dia sudah balik. Sedekah kepada keluarga mayit berupa uang dalam amplop, bukan berupa makanan. Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Ini suatu hal yang bagus. Bagaimana menyikapi seorang istri yang mudah tersinggung kalau dicandai hingga membuat suami jengkel dan bingung untuk menghadapinya, sementara suami orang yang suka bercanda, biar hubungan di antara suami istri makin dekat dan romantis. Yang pertama, suami juga harus tahu hal-hal apa yang membuat istrinya tersinggung. Iya. Maka jangan dia bercanda pada hal-hal yang membuat istrinya tersinggung. Iya. Yang kedua, tentunya dinasihati dan dijelaskan maksud dari ucapan suami cuma sekedar bercanda untuk membuat hubungan itu semakin baik, bukan untuk menyinggung perasaannya. Iya. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang bisa menyenangkan si istri, apa saja yang dia inginkan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, ya, seperti dia menginginkan hadiah, ingin diajak jalan-jalan dan sebagainya, ya, sehingga akan semakin baik hubungan suami istri tersebut. Wallahu alam. Apa hukumnya laki-laki mengikat jenggot tebal dan rambut? Adapun mengikat jenggot, hal ini diharamkan di dalam Islam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kepada sahabat Ruwaifi, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika ba'di, fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada wataran aw istanja bi raji'id dabbatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu." Kata Nabi SAW, "Wahai Ruwaifi, sepertinya hidupmu akan lama setelah kematianku. Maka kabarkan kepada manusia bahwa siapa yang mengikat jenggotnya atau menggunakan busur panah sebagai jimat atau beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulangnya, maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya." Adapun mengikat rambut, maka ini biasanya dilakukan oleh wanita, tidak sepatutnya laki-laki melakukannya, dan kalau dilakukan di dalam salat jelas terlarang, sebagaimana pertanyaan sebelumnya. Radio Salafiyah diterima di earphone, handphone pada umumnya terdengar seperti meledak-ledak. Sepertinya volume pesawat komputernya terlalu tinggi. Mohon selalu dicek setiap pemutaran murotal dan dakwah, juga siaran langsungnya. Demikian pemberitahuannya demi kenyamanan para pendengar. Jazakumullah khairan, dari Abu Karman Sukajadi. Apabila seorang membeli barang dari orang lain dan barang tersebut tidak ada di hadapannya, akan tetapi si penjual dia mensifati ciri-ciri barangnya tersebut kepada si pembeli, lalu terjadilah akad dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu setelah barangnya ada, si pembeli mengembalikan barangnya tersebut kepada si penjual, membatalkan karena ada ketidakcocokan pada barang tersebut. Lalu si penjual tersebut pun merasa kecewa dengan pembatalan tersebut karena dia telah membawa barangnya dari tempat yang jauh dan harus mengeluarkan ongkos untuk membawanya. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, kalau memang barangnya tidak sesuai perjanjian
tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disifatkan pada barang tersebut, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau dia membatalkannya. Karena memang seperti yang ditanyakan di sini, tidak ada ketidakcocokan. Berarti ada ciri barang yang tidak sesuai dengan apa yang disifatkan oleh si penjual. Baik. Yang kedua, boleh membatalkan suatu transaksi selama masih mereka berada dalam suatu majlis, ya, belum berpisah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli dalam pilihan apakah mau meneruskan atau mengembalikan selama mereka belum berpisah. Kalau sudah terjadi perpisahan, ya, artinya mereka sudah selesai transaksi, sudah berpisah di dalam dari majelis tersebut, maka pengembalian barang terserah kepada penjualnya tadi mau diterima atau tidak. Kalau dia tidak mau terima, itu haknya. Ya, dan itu sudah resiko orang yang membeli barang tersebut. Apabila memang sesuai dengan sifat-sifat barang yang dia tadi katakan kepada penjual tersebut, kepada pembeli. Baik. Istri yang nuntut cerai jika suami berpoligami, apakah itu termasuk istri durhaka? Apakah mendapatkan ancaman hadis istri yang nuntut cerai tanpa hak maka tempatnya di neraka? Baik. Sudah dimaklumi bahwa meminta cerai karena alasan poligami bukan alasan yang syar'i. Bukan alasan syar'i untuk meminta cerai. Maka ini masuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga. Maka hendaklah para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau suaminya tidak adil dalam berpoligami, maka boleh baginya meminta cerai kalau ada hak-haknya yang tidak terpenuhi. Demikian yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah taala kita jawab yang belum sempat dijawab pada besok hari. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Sufyan terkait penjelasannya, dan mohon maaf ini qadarullah. Tadi ya buat Mubashir ya, Bumi Ayu Brebes, pertanyaan sebetulnya sudah dijawab oleh Ustaz Abu Sufyan kemarin. Mungkin qadarullah tidak sempat tidak terdengar mungkin, mumpung. Gimana Ustaz? Tapi mungkin Ustaz ini baik ini, berbaik hati mau menjawab yang Mubashir sama Bumi Ayu Brebes. Soalnya ada satu lagi Ustaz yang minta dijawab sekarang tuh Ustaz. Sudah ada Ustaznya. Tafadhol. Wan, ada yang minta jawab segera. Bolehkah saya membacakan ayat-ayat ruqyah di hadapan wanita tetangga kami yang sedang sakit, sedangkan kami bukan ahli meruqyah, namun orang tersebut selalu meminta kami meruqyahnya? Tidak apa-apa insyaallah taala. Ini termasuk amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Ini termasuk memberikan manfaat kepada saudara kita kaum muslimin. Tapi kalau yang bertanya ini laki-laki dan meruqyah perempuan, maka harus disertai mahramnya, ya, tidak boleh berdua-duaan dengan wanita tersebut. Ya. Dan kalau ada yang lain yang bisa meruqyahnya dari kalangan perempuan, maka itu yang dilakukan. Baik. Apa ini? Selesai solat, setelah baca Allahumma antas salam, yang benar baca apa lagi Ustaz untuk sampainya lafal dzikir selain yang tasbih
33 tahmid takbir, 33 takbir. Baca apa saja yang berdasarkan dalil yang sahih. Tidak harus berurutan. Kalau kita langsung sholat mau membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu juga tidak mengapa. Jadi baca apa saja tidak ada masalah sepanjang berdasarkan dalil yang sahih. Mau mendahulukan yang ini, mendahulukan yang itu juga tidak ada masalah. Tidak ada dalil yang kami ketahui harus berurutan persis. Wallahu taala alam. Baik. Demikian ya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi bersama Ustaz Abu Abdullah Sufyan hafizahullah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang telah menyimak. Mudah-mudahan ilmunya bisa diajarkan pula kepada saudaranya yang lain. Jadi yang mendengarkan hendaknya menyampaikan kepada yang tidak mendengarkan. Ya, dan kami sekaligus menghimbau kepada para pendengar radio dakwah salafiyah untuk mengajak saudara-saudaranya, temannya, kerabatnya, atau tetangganya untuk mendengarkan radio dakwah salafiyah. Baik. Itu mungkin yang kami sampaikan, dan informasi sebagaimana tadi telah disampaikan untuk hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu, insyaallah yang akan menyampaikan acara kuliah subuh adalah Al-Ustaz Fauzan hafizahullah Abu Fadl. Insyaallah beliau yang akan menyampaikan acara kuliah subuh akan dimulai Senin depan, Senin, Selasa, Rabu depan insyaallah. Baik, itu mungkin informasinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.